Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Firdaus. Saya adalah mahasiswa Unimi dari program studi informatika. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait perhitungan studi kasus yaitu Windows Glass Company menggunakan metode linear programming ya. Nah, karena kemarin tuh kita tuh sudah menyelesaikan terkait model matematikanya, di sini kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi yang optimal dalam studi kasus tersebut. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk anggota yang masih sama ya, seperti kemarin yaitu ada Muhammad Azhar, ada saya sebagai Lamar Firdaus, dan juga ada Gary Muhammad Wafi. Nah, kemarin kita sudah membuat terkait model matematikanya ya. Di sini ada fungsi tujuannya yaitu untuk z-nya itu 3000x1 dan ditambah 5000x2 kan ya, sudah. Dan untuk fungsi kendalinya di sini ada departemen satunya itu adalah x1-nya 4 dan untuk departemen 2-nya itu adalah 2x12 atau bisa dibilang untuk x2-nya itu adalah 6 ya. Dan untuk departemen 3-nya di sini nanti kita akan menghitung juga itu adalah 3x1 ditambah 2x2 ya, sama dengan 18. Nah, kita akan menyelesaikan studi kasus tersebut menggunakan metode grafik ya. Nah, di sini untuk model program linearnya kita sudah mendapatkan tadi ya untuk nilainya itu. Untuk kendalanya yang satu, yang x1 itu adalah 4, x2-nya tadi adalah 6 ya. Nah, di sini ada gambar garis kendalanya ya. Untuk garis x1 itu adalah x1 sama dengan 4 ya. Dan untuk garis vertikal di x1-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk garis 2-nya itu adalah x2 sama dengan 6 ya. Nah, untuk garis horizontalnya itu nanti kita akan diletakkan yaitu x2-nya sama dengan 6. Nah, nanti untuk di garis 3-nya itu adalah 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18 ya. Nah, jadi untuk kita temukan dulu untuk titik-titiknya itu adalah jika x1 sama dengan 0 ya dan x2 itu sama dengan 9. Nah, maka nanti untuk garis titiknya itu adalah 0,9 ya. Nah, jika x2-nya itu adalah 0 dan x1-nya adalah 6 ya, maka titik yang ditemukannya itu adalah 6,0 ya. Nah, di sini sudah saya cek. Nah, jadi ini adalah gambar garis batas dan arsirannya ya. Untuk daerahnya ada di sini. Nah, titik pojoknya. Nah, dari grafik tersebut titik sudutnya itu adalah 0,0 dan juga ada 4,0, lalu ada 4,3 dan juga 2,6 dan juga yaitu 0,6. Nah, sekarang kita hitung hasil dari titik-titik yang sudah tadi kita temukan ya. Salah satunya adalah 0,6. Kita cari solusinya di sini, kita hitung titik 0-nya ini kita masukkan ke x1 ya. Jadi 3000 dikali 0 sama dengan 0 ya. Dan untuk yang x2-nya itu 6, kita masukkan juga, jadi 5000 kali 6 sama dengan 30.000 ya. Nah, itu untuk solusi yang pertama. Lalu untuk solusi yang kedua ini adalah titik yang dimana 2,6 ya. Kita masukkan untuk nilainya itu kan ya 3000 dikali 2 ya, titik x1 itu. Terus ditambah yaitu 5000 dikali x2 yaitu adalah 6 ya. Jadi kita jumlahkan yaitu adalah 6000 ditambah 30.000 ya, jadi 36.000. Nah, kemudian solusi yang ketiga itu adalah titik yang dimana 4,3 ya. Nah, di sini ada terlihat di sini, kita masukkan aja itu kan dari x1-nya itu ke 3000 dan untuk yang x2-nya itu 3 itu masukkan ke yang ke 5000. Hasilnya adalah 12.000 ditambah 15.000 jadi 27.000 ya. Selanjutnya untuk yang titik yang selanjutnya itu adalah 4,0 ya. Itu adalah kita masukkan aja di sini nilainya yaitu 3000 dikali 4 dan juga 5000 dikali 0 ya, sama dengan 12.000. Dan untuk titik yang selanjutnya juga. Nah, jadi kesimpulannya itu ya, dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai maksimum dari Z atau nilai maksimum keuntungannya itu adalah 36.000. Nah, dari titik B ini terlihat bahwa titik ini adalah solusi yang optimal. Juga dapat disimpulkan bahwa titik B ini adalah merupakan titik optimal, artinya kombinasi produksi terbaik dalam memproduksi 2 batch produk 1 dan 6 batch produk 2 ya, untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar 36.000 per minggunya.
Oke, jadi itu adalah kesimpulan terkait pengerjaan studi kasus Windows yang menggunakan metode linear programming ya, yang dimana kita melakukan perhitungannya menggunakan metode grafik ya. Ya mungkin cukup sekian untuk presentasi dari saya ya. Nanti akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Hazar untuk latihan yang kedua, dan nanti akan dilanjutkan juga untuk yang latihan ketiga oleh Gary Muhammad Wafi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Udoya Yakin dengan NPM 123111017 dari kelompok 1 ya. Nah, baik, sebelumnya kita membahas studi kasus Windows Glasgow sebagai contoh penerapan linear programming. Pada bagian ini saya akan melanjutkan dengan latihan soal yang serupa ya. Jadi latihan ini menggunakan konsep yang sama, yaitu bagaimana menentukan kombinasi produksi optimal dengan keterbatasan sumber daya. Namun konteksnya kita ubah menjadi produksi meja X1 dan kursi sebagai X2. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperkuat pemahaman kita terhadap metode grafis dalam menyelesaikan permasalahan optimasi. Oke, kita slide selanjutnya. Nah, permasalahan ini dimodelkan ke dalam bentuk linear programming ya. Fokus tujuan kita adalah maksimumkan Z sama dengan 7x1 tambah 5x2, yang berarti kita ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi meja dan kursi. Kemudian terdapat dua kendala. Yang pertama berasal dari proses pembuatan, lalu yang kedua ini kendalanya berasal dari proses pengecatan. Serta terdapat kendala non negatif, yaitu X1 dan X2 tidak boleh bernilai negatif karena merepresentasikan jumlah produksinya. Oke. Selanjutnya kita akan ke slide ketiga. Nah, oke, di sini kendala ke-1 yaitu 4x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 240. Nah, untuk kendala pertama, kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan, yaitu 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240 ya. Nah, untuk kendala pertama ini tujuannya adalah untuk mencari garis batas kepada grafiknya. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja. Jadi, jika X1 sama dengan 0, 4 kali 0 tambah 3X2 sama dengan 240. Ya, jadi 3X2 sama dengan 240. Nah, sama dengan hasilnya itu 80. Nah, jadi 3 ini dipindah ruaskan ke 240. Jadi 240 dibagi 3 sama dengan 80 ya. Jadi untuk titiknya itu 0,80. Nah, jadi artinya itu jika tidak memproduksi meja sama sekali, maka maksimum kursi yang bisa diproduksi adalah 80 unit. Lalu jika X2 sama dengan 0, 4x1 tambah 3 kali 0 sama dengan 140. 4x1 sama dengan 140. Nah, ini 4-nya itu dipindah ruaskan ke 240. Jadi 240 dibagi 4 sama dengan 60. Jadi untuk titik ini adalah 60,0. Oke. Selanjutnya ke kendala kedua. 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 100. Nah, ini langkahnya sama dilakukan pada kendala kedua, yaitu kita ubah menjadi persamaan. Jadi 2x1 tambah x2 sama dengan 100. Nah, di sini kita akan mencari titik sumbunya ya. Nah, jika x1 sama dengan 0, jadi 2 kali 0 ditambah
X2 sama dengan 100. Nah, jadi X2-nya tetap 100. Ya. Jika tidak memproduksi meja, maka maksimum kursi yang bisa diproduksi adalah 100 unit berdasarkan kendala kedua. Oke. Selanjutnya, jika X2 sama dengan 0, 2X1 tambah 0 sama dengan 100. 2X1 sama dengan 100. Nah, 2 ini dipindahkan, luaskan ke 100. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50 ya. Jadi untuk ini adalah titik 50,0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya. Ya. Yang pertama itu dari kendala 2, X2 100 kurang 2X1. Nah, di sini kita akan substitusi ke kendala 1. 4X1 ditambah 3 dikali 100 kurang 2X1 sama dengan 140. Lalu 4X1 tambah 300 kurang 6X1 sama dengan 240. Nah, jadi ini tuh hasilnya adalah 2 min 2 X1 sama dengan min 60. Jadi X1-nya itu adalah 30 ya. Jadi ini tuh 60 dibagi 2. Oke. Lalu selanjutnya kita cari X2-nya. Kita substitusi ke kendala 2. X2 sama dengan 100 kurang 2 kali 30. Lalu kita selanjutnya adalah X2. Kita kalikan terlebih dahulu ya. 2 kali 30 lalu X2 harus kurang 60. Jadi 100 kurang 60 sama dengan X2-nya itu adalah 40 ya. Jadi untuk titik potongnya itu adalah 30 dan 40 ya. Oke. Nah. Oke. Jadi proses ini kita mendapatkan titik-titik batas dari masing-masing kendala serta titik potong antar kendala ya. Semua titik tersebut akan membentuk daerah visible yang nantinya digunakan untuk menentukan solusi optimal. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita mendapat kebersamaan dari masing-masing kendala dan titik potongnya, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan ke dalam grafik ya. Nah, pada grafik ini terdapat 2 garis. Garis pertama merupakan kendala 1, yaitu 4X1 tambah 3X2 sama dengan 240. Garis ini memiliki titik 0, 80, dan 60. Ya, garis kedua merupakan kendala 2, yaitu 2X1 tambah X2 sama dengan 100. Garis ini melalui titik 0, 100, dan 50. Ya, oke. Nah, kedua garis ini membentuk batas dari daerah solusi. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah visible, yaitu daerah yang memenuhi semua kendala. Karena kedua kendala berbentuk kurang dari sama dengan, maka daerah yang diambil adalah di bawah garis. Ya, selain itu, karena terdapat non negatif X1 sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0, maka daerah solusi hanya berada di kuadran pertama. Nah, jadi daerah visible adalah irisan dari semua daerah yang memenuhi kendala, yang pada grafik dilanjutkan dengan daerah yang diarsir ya. Nah, dari grafik kita dapat mengidentifikasi titik-titik sudut dari daerah visible, yaitu titik A adalah 0,80, lalu titik B itu 30,40 sebagai titik potong, lalu titik C ini 50,0, lalu dan titik D adalah 0.
ya. Titik-titik ini merupakan triad solusi optimal. Nah, dalam metode grafis pada linear programming, solusi optimal pasti terletak pada salah satu titik sudut dari daerah visible. Oleh karena itu, kita hanya perlu menguji nilai fungsi tujuan pada titik-titik tersebut. Nah, setelah titik-titik sudut diperoleh dari grafis, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fungsi tujuan pada masing-masing titik untuk menentukan solusi yang memberikan nilai maksimum. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik sudut dari daerah visible, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fungsi tujuan pada setiap titik-titik tersebut. Ya, jadi fungsi tujuan pada permasalahan ini adalah Z sama dengan 7x1 ditambah 5x2. Oke. Nah, yang berarti kita ingin memaksimalkan nilai Z berdasarkan kombinasi x1 dan x2. Nah, lalu kita ke titik A. Nah, titik A ini kan 0, x1-nya 0, x2-nya 80. Nah, untuk solusinya jadi Z sama dengan 7 kali 0 ditambah 5 kali 80. Jadi ini adalah X1-nya, lalu ini X2-nya. Jadi dikali ya. Jadi 7 kali 0, 8 kali 5, 40. Jadi 400 ya, karena ditambah 0. Lalu kita ke titik mungkin Z-nya sama dengan 400 ya. Artinya jika hanya memproduksi dalam kursi, maka keuntungan yang diperoleh adalah 400. Ya. Lalu kita lanjut ke titik B, yang dimana X1-nya 30, X2-nya 40. Nah, solusinya Z sama dengan 7 kali 30 ditambah 5 kali 40 sama dengan 210 ditambah 200 sama dengan 410. Ini adalah merupakan kombinasi produk antara meja dan kursi dan menghasilkan nilai yang lebih besar dibanding titik sebelumnya. Nah, jadi kita ke titik selanjutnya yaitu titik C. Ada X1-nya 50 dan X2-nya 0. Nah, solusinya itu adalah Z sama dengan 7 kali 50 ditambah 5 kali 0 sama dengan 350. Jadi 7 kali 5 350 ya. Nah, jadi jika hanya memproduksi meja, maka keuntungan yang diperoleh adalah 350 ya. Nah, selanjutnya kita ke titik D. Ini X1, X2-nya sama-sama 0 dan solusi ini juga 0. Jadi ini itu merupakan kondisi tidak berproduksi ya, sehingga tidak menghasilkan keuntungan. Nah, jadi dari perhitungan tersebut kita bandingkan semua nilai Z ya. Titik A itu 400, titik B 410, titik C itu 350 dan titik D itu 0. Jadi terlihat bahwa nilai terdapat pada titik B ya. Dengan demikian, titik B yaitu 30, X1-nya dan X2-nya 40 merupakan solusi optimal karena memberikan nilai maksimum dari fungsi tujuan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan permasalahan ini ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai maksimum dari fungsi tujuan Z adalah 410. Ya. Nilai tersebut dicapai pada kombinasi X1 sama dengan 30 dan X2 sama dengan 40. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik B yaitu 30, X1-nya, X2-nya 40. Jadi merupakan titik optimal ya. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi produksi terbaik adalah 30 unit meja itu sebagai X1 dan 40 unit kursi itu X2 untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar 410 ya. Nah, dari hasil ini dapat kita pahami bahwa tidak selalu produksi maksimum pada satu jenis produk memberikan keuntungan terbesar, tetapi justru kombinasi yang optimal dari kedua produk yang menghasilkan nilai maksimum. Nah, secara keseluruhan,
Metode linear programming dan pendekatan grafis terbukti efektif dalam membantu pengambilan keputusan yang optimal, khususnya dalam perencanaan produksi dengan keterbatasan sumber daya. Seperti halnya pada studi kasus Windows Glass Co. sebelumnya ya, yang dijelaskan oleh Ilham Ahmad Firdaus. Nah, pendekatan ini memberikan solusi yang sistematis, terukur, dan berbasis perhitungan matematis ya. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan ke latihan kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gary Muhammad Lafi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu atau penonton sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini saya Gary Muhammad Wapi dari kelompok 1. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latihan ketiga karena ini ada 3 latihan yang dimana latihan 1 dan 2 itu dikerjakan oleh Ilham dan Muhammad Ajar. Nah, selanjutnya ini ada sebuah model matematika di mana model matematika ini bertujuan untuk soal ya. Nah, soal ini tuh kita punya 2 jenis produk yang diproduksi, yaitu batako semen sebagai variabel X1, lalu batako kapur sebagai variabel 2. Jadi setiap produk membutuhkan waktu produksi pada 2 jenis mesin nih, yaitu mesin pencampur lalu mesin pencetak. Nah, masing-masing mesin ini tuh punya batas waktu operasional dalam 1 minggu. Jadi kita nggak bisa produksi sembarangan atau semau kita lah produksi. Nah, tujuan utama dari soal ini tuh yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang dinyatakan dalam fungsi tujuan, yaitu Z 250x1 tambah 150x2. Nah, artinya setiap satu batako semen memberikan keuntungan sebesar 250. Nah, sedangkan batako kapur memberikan keuntungan sebesar 150. Lalu kemudian di sini juga ada beberapa kendala, yaitu X1 tambah 1,5 X2 kurang lebih atau sama dengan 320 yang mewakili keterbatasan pada mesin A atau mesin pertama, dan 2X1 tambah X2 kurang lebih atau sama dengan 480 yang mewakili keterbatasan pada mesin kedua atau mesin B. Selain itu, X1 dan X2 tidak boleh bernilai negatif karena jumlah produksi tidak mungkin minus dong, benar nggak? Nah, jadi secara garis besar kita ingin mencari kombinasi jumlah produksi X1 dan X2 yang memberikan keuntungan maksimum tapi tetap memenuhi semua batasan yang ada. Nah, di sini juga total waktu yang tersedia per minggu yaitu untuk mesin A yaitu 320 dan mesin B 480. Yang tadi di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke kendala. Nah, kendala di sini tuh yaitu mengubah setiap
pertidaksamaan menjadi persamaan supaya bisa kita gambar sebagai garis. Nah, untuk kendala pertama yaitu ada X1 tambah 1/2 2 kurang lebih atau sama dengan 320. Nah, lalu kita ubah nih sebagai contoh X1 itu sama dengan 0. Nah, di sini 0 kan, karena X1 kita anggap sebagai 0. Lalu kita langsung ke bawah sini ada 1/2 X2 sama dengan 320. Nah, itu yang berhasilkan X2 yang hasilnya 213,3. Nah, di sini kita dapat titiknya itu yaitu 213,3. Nah, selanjutnya ini untuk X2-nya dari kendala 1 yaitu kita anggap X2 0. Nah, yang dimana X1 tambah 1/2 0 yaitu ini tuh dikalikan sama dengan 320. Nah, yang hasilnya di sini X1 sama dengan 320 dikarenakan 320 dari X1 yaitu angka itu tersebut yang langsung muncul titiknya yaitu 320,0. Selanjutnya kita ke kendala kedua yang dimana ada 2X1 tambah X2 kurang lebih atau sama dengan 180. Anggap juga X1 nya sama dengan 0, lalu ada 2 dikali 0 tambah X2 480. Nah, ini kan 0, 2 kali 0 ya 0. Nah, langsung loncat ke bawah yaitu X2 sama dengan 480. Udah, kita dapat langsung titiknya 0,480. Nah, selanjutnya tuh kita X2 nya anggap juga sebagai 0, lalu 2X1 tambah 0 karena kan ini tadi X2 jadi 0, lalu sama dengan 480. Nah, ke bawah langsung saja 2X1 sama dengan 480, yang dimana 2 kali 1 yaitu 2. Nah, 2 itu untuk membagi 480 yang hasilnya jadi X1 sama dengan 240. Lalu kita dapat titiknya yaitu 240,0. Lalu setelah itu kita juga perlu mencari titik potongnya antara kedua garis ini, karena itu biasanya jadi titik penting dalam solusi. Nah, menentukan titik potong itu yaitu ada kendala 1 dan kendala 2. Kendala 1 yaitu X1 tambah 1/2 X2 kurang lebih atau sama dengan 320. Lalu kendala 2 2X1 tambah X2 kurang lebih atau sama dengan 480. Nah, di sini kita langsung membuat persamaan dari kendala 2 nih. Nah, membuat persamaannya tuh X2 sama dengan 480 kurang 2X1. Lalu ini tuh disubstitusi ke kendala 1. Itu ada X1 tambah 1/2. Nah, yang ini dibawa ke sini yaitu hasilnya 480 kurang 2X1 dalam kurung 480 kurang 2X1 sama dengan 320. Lalu X1 tambah 720 kurang 3X1 sama dengan 320. Lalu hasil min 2X1 sama dengan min 400. Yang hasilnya yaitu X1 sama dengan 200. Nah, ini lanjut di
eh, disubstitusikan ke kendala kedua, yaitu X2 maaf X2 sama dengan 480 kurang 2 dikali 200. Lalu 2 sama dengan 480 kurang 400, yang dimana hasil X2 yaitu 80. Dan kita dapat titik potongnya yaitu 200,80. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke grafik daerah solusinya, yaitu di sini kita menggambarkan semua garis yang sudah kita dapatkan tadi berdasarkan titik-titik potongnya. Nah, setelah kedua garis digambar, maka berikutnya yaitu menentukan daerah yang memenuhi kendala, yaitu daerah berada di bawah kedua garis dan juga berada di kuadran pertama. Nah, daerah ini tuh disebut daerah visible atau daerah solusi karena semua titik di dalam daerah ini tuh memenuhi semua batasan yang diberikan. Nah, dari grafik tersebut kita bisa lihat beberapa titik pojok atau titik sudut, yaitu D 0,0, lalu ada A 0,213,3, lalu ada C 240,0. Nah, di sini tuh titik potongnya terdapat B 200,80. Nah, titik-titik pojok ini tuh penting karena dalam hal metode grafik tuh ini tuh solusi optimal yang pasti berada di salah satu titik tersebut. Dari sini tuh kita sudah bisa memperkirakan bahwa titik ini, titik B yaitu 200,80, kemungkinan besar akan menjadi hasil yang terbaik gitu. Tapi tetap harus kita cek dengan perhitungan. Nah, perhitungannya itu yaitu menggunakan tabel nilai Z, yang dimana Z sama dengan 250 X1 tambah 150 X2. Nah, di sini ada header lah, titik X1 X2 solusi. Nah, titik A itu X1-nya 0, lalu X2-nya 213,3. Nah, solusinya itu yaitu Z sama dengan 250 kali 0 sama dengan tambah 150 kali 213,3, yang hasilnya yaitu sekitar 31.995. Nah, lalu di bagian B, satunya yaitu 200, lalu X2-nya 80, yang solusinya itu Z sama dengan 250 dikali 200 ditambah 150 kali 80. Itu sama dengan 50.000 dari hasil 250 kali 200, lalu 12.000 dari hasil 150 kali 80, yang hasilnya yaitu 62.000. Nah, selanjutnya ada titik C, yaitu X1-nya 240, X2-nya 0, lalu solusinya yaitu Z 250 kali 240 tambah 150. Nah, yaitu sama dengan 60.000. Nah, untuk D itu yaitu 0 karena tidak menemukan titik X1 atau X2-nya gitu. Nah, jadi dari semua hasil tersebut tuh kita bisa lihat bahwa nilai terbesar yaitu 62.000 yang terjadi pada titik ini X1 X2 yang titik B. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa solusi optimal dari masalah memproduksi 200 batako semen dan 80 batako kapur dengan keuntungan maksimum yaitu 62.000. Nah, ini mana kombinasi ini tuh adalah yang paling efisien gitu dan paling menguntungkan karena semua sudah memenuhi kendala yang ada sekaligus memberikan hasil yang terbaik. Nah, selesai. Jadi dari pembahasan ini tuh kita bisa melihat
bahwa metode grafik dalam program linear tuh sangat membantu untuk menentukan solusi optimal secara visual atau sistematis. Nah, dengan langkah-langkah yang terstruktur gitu, kita bisa menemukan hasil terbaik dari suatu masalah yang memiliki banyak batasan gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih.